Om Swastiastu, baik yang kami hormati Bapak Kadek Yota Ernanda PhD selaku dosen mata kuliah kecerdasan buatan. Izinkan kami mempresentasikan terkait dengan implementasi kecerdasan buatan untuk manajemen lalu lintas. Next. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama, saya sendiri Imade Ariyon Tirta, NIM 2329101039 kelas F, dan rekan saya. Saya Nyoman Wiratmajaya, NIM 2329 101040 kelas E. Next. Baik, latar belakang yang kami ambil yaitu mungkin kita rasakan bersama kemacetan lalu lintas. Baik kita rasakan dari rumah ke kantor, dari perjalanan dari rumah ke tempat lainnya. Hal ini merefleksikan bahwa situasi yang dihadapi oleh banyak orang di mana terjadi waktu yang berharga terbuang di jalan, konsumsi bahan bakar yang tidak efisien, peningkatan emisi gas buang menjadi konsumsi kita sehari-hari. Dampak ini mempengaruhi kesejahteraan individual dan biaya operasional kendaraan. Ini juga berkontribusi terhadap masalah lingkungan yang luas dan mengurangi produktivitas ekonomi secara keseluruhan. Sehingga diperlukannya penerapan teknologi AI atau AI yang diintegrasikan dengan manajemen lalu lintas untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Next. Baik, adapun permasalahan yaitu pertama itu kepadatan lalu lintas semakin meningkat dan menimbulkan kemacetan. Yang kedua yaitu meningkatnya polusi udara dan pemborosan bahan bakar. Dan ketiga yaitu waktu tempuh yang lama. Next. Baik, baik kami mencoba untuk mereview 4 jurnal yang relevan terkait dengan permasalahan atau latar belakang yang kami angkat. Adapun setiap jurnal ini kami akan coba bahas dengan secara singkat. Next. Izin penelitian pertama yaitu dilaksanakan oleh Muhammad Busiri, Randy Munadi, dan Sus pada tahun 2022 pada jurnal yang berjudul Prediksi Kemacetan Lalu Lintas Jalur Armada Bus Transmetro Bandung berbasiskan machine learning dan Internet of Things. Sebenarnya pada penelitian ini untuk memprediksi kemacetan lalu lintas berdasarkan data armada bus Transmetro Bandung, di mana pertama dataset diperoleh dari data GPS yang terpasang di bus itu sendiri. Diperoleh data waktu, longitude, dan kecepatan bus itu sendiri. Kedua yaitu melakukan processing data, di mana dilakukan konversi data dari format NMAI ke format CSV. Lalu dilakukan labeling untuk menambahkan atribut yang dibutuhkan pada dataset. Yang ketiga itu melakukan pengecekan data NaN. Jika terdapat data yang kosong akan di-drop. Untuk metode, pada pengujian model dilakukan untuk mengetahui performa terbaik dari machine learning dengan menggunakan algoritma decision tree dan random forest. Hasilnya yaitu model decision tree sebagai model dengan performasi lebih baik daripada random forest dengan nilai akurasi sebesar 96,8%. Next. Yang kedua yaitu Neci Purwanda, Heldayani, M. Khairul Anam, dan Latif 2023. Jurnal dengan judul Prototype Smart Time Scheduler lampu lalu lintas menggunakan algoritma HAR Cascade. Melakukan penelitian di mana melakukan penelitian Smart Time Scheduler sebagai solusi untuk mengatur durasi lampu lalu lintas berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas. Pertama, untuk dataset diperoleh dari kamera untuk menangkap citra objek berupa video. Lalu untuk metodenya menggunakan library OpenCV pada Raspberry Pi dimulai dari pengambilan citra oleh kamera lalu diproses menggunakan algoritma HAR Cascade untuk mendeteksi objek dan menghitung jumlah kendaraan. Lalu membuat perhitungan dalam tiga kategori yaitu normal, sedang, dan padat. Yang ketiga yaitu menampilkan hasil proses pada terminal Python dan mengirimkan sinyal high dan low ke Arduino yang juga berfungsi sebagai smart time management pada traffic light dan mengendalikan traffic light itu sendiri. Hasilnya yaitu pengujian penghitungan jumlah kendaraan dan perbandingan data antara sistem dengan manual didapatkan error pengukuran sebanyak 16% dengan tingkat akurasi 84%. Next. Next selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, mohon izin, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan terkait dengan penelitian relevan. Di sini dari penelitian Febri Hafifah, Sayuti Rahman, Mujianat Setiani Asif pada tahun 2021 pada jurnalnya yang berjudul Klasifikasi Jenis Kendaraan pada Jalan Raya menggunakan metode konvensional Neural Network atau CNN melakukan penelitian untuk mengklasifikasikan jenis kendaraan di jalan raya dengan penjabaran sebagai berikut. Yang pertama, dataset yang digunakan berupa gambar atau citra yang diambil dari data yang sudah tersedia pada penelitian sebelumnya dan data mentah yang direkam dari CCTV jalan raya. CCTV yang diambil dari berbagai daerah, yaitu dari daerah Balmera, Semanggi, Semarang, dan Tanjung Mulia. Data yang digunakan yaitu untuk data uji sebanyak 633 citra, kemudian data latih sebanyak 1.479 citra dengan kualitas yang baik. Kemudian terdapat 4 kelas yang digunakan dalam metode CNN ini, yaitu mobil, kemudian truk 2 sumbu, truk 3 sumbu, dan truk 4 sumbu. Selanjutnya, dilakukan proses processing data, yaitu pengolahan citra dengan mengubah ukuran citra menjadi ukuran yang sama yang bertujuan untuk menghasilkan citra yang lebih baik. Kemudian, untuk metode yang digunakan yaitu metode Convolutional Neural Network atau CNN, GoogleNet, dan ShuffleNet. CNN di sini termasuk ke dalam jenis Deep Neural Network karena kedalaman jaringan yang tinggi dan banyak diaplikasikan pada data citra. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah perbandingan tingkat akurasi antara pelatihan arsitektur existing convolutional neural network, GoogleNet, dan ShuffleNet dalam mengklasifikasikan 4 jenis kendaraan, di mana ShuffleNet mampu mengenali jenis kendaraan pada data gambar dengan akurasi yaitu rata-rata 96,84%, dan GoogleNet mampu mengenali jenis mobil dengan akurasi rata-rata 95,88%. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Muhammad Yusuf Fahlan, Usman B. Hanafi, Muhammad Rifki Aulia pada tahun 2021. Pada jurnal yang berjudul Implementasi Algoritma Pendeteksian Tingkat Kepadatan Lalu Lintas menggunakan metode background subtraction, di mana pada penelitian ini dilakukan untuk mendeteksi tingkat kepadatan atau kemacetan lalu lintas kendaraan menggunakan metode background subtraction, di mana penjabarannya yaitu dataset. Data yang digunakan berupa data citra dari video CCTV, kemudian preprocessing data, yaitu pemisahan objek dengan background, perubahan perspektif citra, thresholding black and white, dan noise reducer. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu image processing, background subtraction. Metode ini digunakan untuk memisahkan foreground yang bergerak dari latar belakang yang statis agar dapat mendeteksi kepadatan di jalan raya. Hasil dari deteksi tersebut akan dikonversikan ke dalam persentase dari luas area yang dipakai kendaraan terhadap luas dari jalan raya. Persentase tersebut kemudian akan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok jenis kepada jalan raya seperti ramai padat, ramai, lancar, dan lenggang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode background subtraction mampu digunakan dalam deteksi tingkat kemacetan lalu lintas. Baik, dari keempat penelitian relevan tersebut, maka di sini kami tidak membandingkan keempat penelitian tersebut, melainkan kami berusaha atau mencoba untuk mengkolaborasikan ide utama dari penelitian-penelitian tersebut. Sehingga topik penerapan kecerdasan buatan yang kami angkat yaitu sistem cerdas untuk prediksi, klasifikasi, dan optimalisasi lalu lintas menggunakan deep learning. Di mana adaptasi ide ini yang pertama mencangkup prediksi kemacetan menggunakan machine learning yang ada pada jurnal 1, kemudian mencangkup optimalisasi waktu lampu lalu lintas menggunakan algoritma pada jurnal 2, kemudian selanjutnya mencangkup klasifikasi jenis kendaraan menggunakan algoritma CNN pada jurnal 3, kemudian selanjutnya mencangkup deteksi tingkat kepadatan menggunakan computer vision pada jurnal 4, kemudian menggunakan istilah sistem cerdas dan deep learning sebagai payung besar metode kecerdasan buatan yang digunakan. Di mana judul di atas menyatukan elemen-elemen penting dari keempat jurnal referensi ke dalam satu penelitian terpadu yang saling menyokong untuk menghasilkan sistem kecerdasan buatan manajemen lalu lintas. Baik, kiranya itu saja yang dapat kami paparkan terkait penerapan kecerdasan buatan. Apabila terjadi kesalahan serta kekurangan dalam pemaparan ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.